Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang pecahan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin kita bisa langsung saja ke materinya. Pertama, mengenai konsep dan pengertian. Makna pecahan umumnya diartikan sebagai bagian yang ditentukan dari keseluruhan yang berukuran sama. Misalnya, dalam satu kantong terdapat 3 kelereng merah di antara 5 kelereng yang ada. Tentu dapat dipahami bahwa keseluruhan kelereng yang ada berukuran sama, sebanyak 5 buah. Sebanyak 3 kelereng berwarna merah. Yang ditentukan di antara 5 kelereng yang ada merupakan sebuah pecahan, yakni 3 di antara 5, atau biasa kita sebut 3/5. Ya, jadi seperti itu. Secara formal, makna pecahan sebagaimana diuraikan di atas dapat dinyatakan sebagai lambang bilangan. Andaikan sebanyak A, alfa, di antara B atau beta, keseluruhan yang berukuran sama, maka lambang bilangan pecahan yang bersesuaian dapat dituliskan alfa per beta atau A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Dalam pecahan A per B, A disebutkan sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi, bagian kelereng merah sebanyak 3 di antara keseluruhan kelereng sebanyak 5 dapat dinyatakan dengan lambang bilangan pecahan, yaitu 3/5. Dapat dipahami bahwa 4/2 dan 3/1 bukan merupakan pecahan, karena 2 adalah faktor dari 4 dan 1 adalah faktor dari 3. Ya, jadi yang namanya pecahan itu selalu di bawah 0 hasilnya. Ya, jadi seperti itu, selalu 0, sekian sekian sekian. Jadi ketika bentuknya hampir sama dengan pecahan, tapi angkanya lebih besar daripada penyebutnya, ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sebenarnya itu bukanlah bentuk pecahan, namun memiliki simbol hampir sama dengan pecahan, ya. Jadi 4/2 dan 3/1 hanya sebagai bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Jadi itu yang perlu kita pahami. Yang namanya pecahan adalah sesuatu yang hasilnya tidak lebih dari 0, ya, 0, sekian-sekian biasanya. Contohnya 1/2, 2/3. Kalau 4/2 sudah bukan pecahan, ya. Berikutnya, secara umum, pecahan dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana dan pecahan campuran, serta pecahan desimal dan pecahan persen. Nah, jadi ada empat jenis pecahan. Pecahan sederhana, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Beberapa pengetahuan berkaitan pecahan yang penting dipelajari adalah menyatakan pecahan, pecahan senilai, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan sederhana, mengubah pecahan sederhana menjadi pecahan desimal dan pecahan persen, serta yang kelima, mengoperasikan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari pecahan tersebut. Ini yang biasa dipelajari di SD. Berikutnya, contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Makna dan penggunaan pecahan seringkali dijumpai dalam aktivitas anak sehari-hari. Antara lain, yang pertama, ketika anak sakit demam, ibu memberikan obat dengan takaran separuh sendok makan. Separuh sendok makan mengindikasikan pecahan setengah atau 1/2. Ketika upacara bendera, anak akan melihat bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih dengan warna merah sebanyak 1/2 dan warna putih juga 1/2. Bagian warna merah dituliskan 1/2 ataupun setengah, atau bagian warna putih juga dituliskan 1/2. Dalam operasi hitung pecahan, seseorang petani di desa mempunyai kebiasaan setelah panen tebu, dia akan membagikan gula kepada tetangganya. Dia akan membagikan gula sebanyak 30 kilogram dan untuk setiap tetangganya akan diberikan setengah kilo dalam satu kantong plastik. Banyaknya kantong plastik yang perlu disediakan oleh petani tersebut adalah 60 lembar, karena setengah kilo setiap orangnya. 30 dibagikan setengah ya, jadi sama dengan 30 dikali 2, artinya 60 kilogram, 60 lembar kantong plastik. 60 orang juga yang akan dapat gula ya. Satu permasalahan penting yang perlu didiskusikan adalah apakah satu kepingan tertentu dari pecahan gelas yang pecah menjadi 5 kepingan berbeda dapat dinyatakan sebagai pecahan. Nah, ini maksudnya begini. Besaran suatu benda itu harus sama ya kalau untuk pecahan. Jadi tidak boleh beda-beda. Contohnya ketika gelas pecah kan besaran pecahannya beda-beda. Pecahan kacanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu tidak bisa disetarakan dengan pecahan ya. Jadi yang namanya pecahan itu besarnya selalu sama. Jadi contohnya ketika besaran HP itu sebesar ini, ya dia harus berbanding HP yang sebesar ini juga. Tidak bisa HP yang berbeda. Jadi ketika dipotong, misalnya dibagi 3, ya ukuran harus sama. Jadi misalnya ukurannya 4x2, ya sama. 3 buah potongan HP tadi 4x2 juga misalnya. Berikutnya, kesalahan pemahaman konsep dan fakta pembelajaran. Nah, ini materi yang unik ya, karena kita juga dibawa untuk hal-hal yang sering terjadi di lapangan itu seperti apa ya. Seorang guru yang menjelaskan makna setengah dengan membagi selembar kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian guru tersebut memberikan kepada 2 orang siswanya. Ketika memberikan kepada siswanya, guru mengatakan kamu dapat setengah dan kamu juga dapat setengah. Anak merasa membawa 1 lembar kertas. Makna setengah jelas tidak dipahaminya. Nah, jadi ada sebuah kertas ya, di mana guru sudah membaginya menjadi 2. Sudah dibaginya menjadi 2, disobek, ya, tentunya jadi seperti ini misalnya. Ada 2 buah. Ada 2 buah. 2 buah ini diberikan kepada 2 orang siswanya. 1. Jadi ketika siswa, misalnya saya sebagai siswa, saya menerima. Saya merasa saya mendapatkan 1 buah kertas. Nah, inilah yang sering terjadi. Artinya
kita harus memulainya dari 1 lembar kertas ini di depan mata anak itu ya. 1 lembar kertas ini kemudian kita bagikan menjadi 2. Nah, baru kita baru bisa menyampaikan kamu mendapat setengah, kamu dapat setengah. Nah, seperti itu ya. Ini yang sering terjadi. Jadi, kadang kita sebagai guru itu tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Gambarnya seperti itu. Berikutnya, kesalahan pemahaman pecahan yang sering terjadi pada anak adalah membandingkan pecahan. Dengan benar, anak menyatakan 2/3 kurang dari 4/3. Namun, pada saat yang sama, menyatakan 2/5 kurang dari 2/7. Nah, ini yang terjadi juga. Jadi tidak mampu membandingkan besaran pecahan. Nah, itu yang terjadi. Dalam hal ini kita lanjutkan dulu. Ternyata anak memahami bahwa 2/3 lebih kecil dari 4/3 karena 2 kurang dari 4. Nah, dan 2/5 kurang dari 2/7 itu dikarenakan 5 dengan 7-nya. 5 itu lebih kecil daripada 7. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa konteks nilai pada suatu pecahan itu berbeda dengan konteks bilangan bulat ya. Nah, jadi harus kita bisa memahamkan. Memahamkannya bagaimana ya? Dengan kita membawa media, alat peraga, membandingkan besaran 2/3 dengan setengah. Kemudian setengah dengan 2/4, dengan misalnya 1/4 misalnya. Nah, itu kita bandingkan. Media yang 1/4 bagaimana, media yang 1/2 seperti apa. Jadi dari sana mereka punya pemahaman bahwa, oh ternyata 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Walaupun mereka pahami bahwa angka 2 itu, misalnya lebih kecil dari 4, kalau di dalam konteks bilangan bulat. Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi contohnya ya, hasil kerja siswa di mana 2/3 dengan 4/3 dia betul. Nah, di 2/5 dan 2/7 salah dalam menentukan hasil nilai pecahan perbandingan pecahan tersebut. Walaupun guru telah mengajarkan prosedur operasi penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan, ada siswa yang masih memahami penjumlahan pecahan sebagai penjumlahan antara bilangan-bilangan yang sesuai dalam penulisan pecahan, yaitu penjumlahan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi main praktis aja ya. Misalnya 2/4 ditambah 1/2, atas ditambahkan atas, bawah ditambahkan bawah. Padahal tidak demikian caranya. Nah, itu dia. Itu yang juga sering terjadi. Demikian halnya dengan pengurangan pecahan. Gambar di bawah ini menunjukkan kesalahan siswa yang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan ya. Ini 4/9 ditambah 7/3 sama dengan 11/12. Main atas ditambah atas, bawah ditambah bawah. Itu yang terjadi. Padahal yang sebenarnya bagaimana? Harus disamakan dulu penyebutnya ya. Harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya yang 9 dengan 3 penyebutnya 9. Nah, itu yang semestinya ditanamkan kepada siswa cara menjumlahkan dan mengurangkan sebuah pecahan ya.
Berikutnya kita masuk kepada materi nilai tempat, ya. Nilai tempat. Pengertian. Di masa ini, penggunaan lambang bilangan dalam matematika umumnya menggunakan sistem bilangan Hindu-Arab, yaitu sistem bilangan yang menyatakan bilangan dengan menggunakan angka 0 sampai 9. Pada penulisan bilangan bulat tertentu, anak yang terletak paling kanan disebut sebagai angka satuan. Selanjutnya, angka di sebelah kirinya disebut angka puluhan, dan berturut-turut di sebelah kiri angka puluhan terletak angka ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Dalam sistem bilangan ini, angka 0 memiliki peranan penting dan berperan sebagai pengisi kedudukan atau placeholder. Jadi ada nilai tempat di sana. Ada nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sebagai contoh, bilangan 205 membutuhkan angka 0 untuk mengisi kedudukan atau letak angka puluhan. Jika angka 0 tidak ada, maka akan sangat berbeda nilai dari setiap angka, karena yang terbentuk adalah bilangan 25. Bayangkan 0-nya dibuang, tidak mengisi tempat puluhan. Ya, jadi berbeda nilainya. Yang terjadi 25 aja. Kalau 205 ya 205 ya. Jadi di situ peran penting nilai tempat. Secara singkat, pengertian dari nilai tempat berdasarkan matematik in the New Zealand Curriculum pada tahun 1992 adalah nilai yang diberikan untuk sebuah angka berdasarkan letak angka tersebut dalam penulisannya. Contoh, pada bilangan 68, angka 6 memiliki nilai tempat puluhan dengan nilai 60. Ya, 60. 68. Awalnya 68. Nah, 6 ini adalah 60. Mengajarkan pengertian nilai tempat pada siswa SD sebagai pemula dalam mengenal lambang bilangan dan nilai tempatnya dapat diungkapkan sebagai nilai dari angka pada suatu bilangan sesuai dengan tempatnya. Nah, ini memang harus kita perjelas ya, step by step. Kita harus pahamkan dulu mereka 0 sampai 9 itu dinamakan satuan, berikutnya 9, habis kita 9 itu nyebutnya apa misalnya? 10. Nah, 10 sudah memiliki nilai yang berbeda. Angka 1 sebagai puluhan, angka 0 sebagai satuannya. Ya, nah, jadi gitu. Nilai tempat pada bilangan desimal juga didefinisikan. Nilai tempat bilangan desimal sangat ditentukan berapa banyak angka yang dituliskan di belakang tanda koma. Ya, desimal itu contohnya 0,5, 0,05, dan sebagainya. Jika di kanan angka 8 pada bilangan 68 dibubuhkan koma desimal, maka hal itu tidak mengubah nilai tempat. Angka-angka pada bilangan tersebut ya, tetapi memberikan nilai tempat kepada angka di kanan koma desimal dengan pola nilai tempat yang sama. Sebagai contoh, di kanan angka 8 pada 68 dibubuhkan tanda koma desimal dan angka-angka 3, 7, dan 5 sehingga menjadi 68,375. Sesuai dengan pola nilai tempat angka-angka pada 68, maka nilai tempat angka-angka di kanan koma desimal pada lambang 68,375 adalah sebagai berikut. Nilai tempat 3 ya.
3 itu artinya adalah 1/10 dikali nilai tempat 3. Artinya 1/10 dikali 1 sama dengan 1/10, ya. Nilai tempat 7 begitu juga. Jadi 1/100-nya, ya. Dan nilai tempat angka 5 itu 1/1000-nya. Jadi dia fungsinya di sini, ini kan kalau kita setelah yang satuan ada puluhan. Nah, dia juga puluhan, ratusan, dan satuan, puluhan, dan ratusan. Ya, seperti itu juga polanya, sama. Jika di kanan 5 pada bilangan 68,375 masih ada angka-angka lain, maka nilai tempat angka-angka itu mengikuti pola tersebut. Ya, jadi misalnya 15,34. 1 menunjukkan nilai tempat puluhan, 5 menunjukkan tempat satuan, 3 menunjukkan tempat persepuluhan, ya. Dan 4 menunjukkan nilai tempat perseratusan. Jadi nilai koma itu kan kita artinya 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Ya. Kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep nilai tempat telah dikenal oleh siswa sebelum mereka masuk sekolah. Sebagai contoh, banyak siswa membedakan antara bilangan dengan 1 digit dan bilangan dengan 2 digit pada indikator program channel di televisi, angka-angka tertulis pada jam dinding sebagai penunjuk waktu, dan pada nomor rumah misalnya. Secara dini, anak dapat membedakan channel 1 merujuk siaran televisi yang berbeda dengan channel 2. Nomor rumah 105 merujuk rumah yang berbeda dengan rumah yang bernomor 501. Pada suatu hari, seorang anak memperhatikan Bu Ani membuat kue bolu. Dari resep yang dibaca Bu Ani, komposisi takaran bahan kue antara lain tepung terigu 1,25 kilo, gula 0,3 kilo. Nah, dalam hal ini anak pasti sudah memiliki pemikiran yang berbeda antara 1,25 dan 0,3 tersebut, ya. Untuk itu, Bu Ani harus menerjemahkan makna dari banyaknya bahan terigu dan gula yang dibutuhkan. Makna 1,25 kg tepung terigu sama dengan 1,25/100 kg. Karena 1 kilo itu 100 gram, ya. Makanya dia menjadi 25/100 kilogram, ya. Dan 0,3 kg gula sama dengan 3/10 kg. Terkait dengan nilai tempat, maka banyaknya kebutuhan tepung terigu 1 kg dan 25/100 kg, artinya 1 menempatkan nilai tempat satuan dan 25 menempati nilai tempat hingga perseratusan. Sedangkan kebutuhan gula hanya 3/10 kg, artinya 3 menempati nilai tempat persepuluhan. Jadi dalam hal ini memahamkan kepada anak untuk mampu menginterpretasikan posisi koma dari sebuah nilai satuan, ya. Nilai apa ya? Nilai satuan namanya. Jadi satuan kilogram dengan satuan on ataupun dan sebagainya, ataupun yang lainnya, misalnya HM kah, hektogram kah, dam kah,
atau liter kah, mereka harus paham dulu. Liter misalnya ke satuan yang setara itu apa namanya misalnya. Nah, itu harus mereka pahami dulu. Jadi kita sebagai guru juga harus mampu menanamkan konsep tangga satuan ya, tangga satuan. Jadi kilometer, hektometer, dam, dan sebagainya itu harus kita mampu menanamkan kepada siswa kita. Bisa kita menggunakan semacam media ya. Medianya terdapat 7 kartu misalnya kan. 7 kartu. Kartu itu bisa diisikan angka misalnya ya. Jadi kita tuliskan kilometer, HM, dan sampailah MM misalnya. Ya, kita tinggal misalnya dari 1 meter ke milimeter misalnya. Tinggal kita tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0. Nah, misalnya seperti itu. Banyak media yang bisa kita gunakan untuk menanamkan konsep tersebut. Atau lain tentang penggunaan dan perhitungan bunga bank misalnya. Pak Rudi, seorang pegawai negeri sipil yang bertugas menjadi guru di SDN Antah Berantah. Setiap bulan gaji Pak Rudi tidak pernah diterima langsung, tetapi ditransfer melalui Bank BRI. Di samping gaji 3,5 juta yang diterima setiap bulan, Pak Rudi juga memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Rudi mengambil bunga gaji dan tabungannya sebesar 375.250 sen. Dengan demikian, uang yang diterima Pak Rudi dengan menggunakan nominal uang secara maksimal yang tersedia saat ini adalah terdiri dari 3 uang 100 ribuan, ya, 300 ribu kan, 3 lembar 100 ribu, 7 uang puluhan ribu, nah ya, 7 lembar uang 10 ribuan, ya, 5 uang seribuan, 2 seratusan, 5 uang puluhan, 1 koin uang 50 rupiah, dan 5 uang sen atau 5/10. Artinya 5 menempati nilai tempat persepuluhan. Berikutnya kita mengkaji tentang kesalahan konsep, ya, kesalahan dalam pemahaman konsep. Kesalahan yang paling sering ditemukan berkaitan dengan pemahaman nilai tempat adalah kesalahan menyebutkan nominal suatu bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Seorang anak menyebut bilangan 7594 dengan sebutan 7594. Padahal 7594 ini ketika diberikan nilai tempat harusnya menjadi 7.594 ya. Sebaliknya ada juga siswa yang masih salah dalam penulisan bilangan yang terdiri dari 3 angka. Contohnya ketika disebutkan 309 ya, 309 siswa menulisnya menjadi 390, padahal harusnya 309. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi kita harus banyak memberikan latihan juga. Latihan menyimak, latihan menuliskan konsepnya ya. Pada bilangan yang melibatkan bilangan desimal sering dijumpai bahwa 1,25 dibaca 1,25. Seharusnya dibaca 1,25 ya. Jadi yang benarnya adalah 1,25. Kalau koma, membaca koma. Bukan 1,25. 1,25 ya.
Kesalahan ini disebabkan siswa terbiasa dengan penyebutan 25 untuk bilangan yang dituliskan 25 tanpa memperhatikan penempatannya. Jadi ada aturan main dalam membaca nilai koma ya. Jadi 1,25 ya, bukan 1,25. Kesalahan ini berdampak pada kesulitan membandingkan nilai suatu pecahan desimal. Contoh, siswa menganggap 12,15 lebih besar daripada 12,5. Nah, ini yang terjadi. Karena memahami bahwa 15 lebih besar daripada 5, koma di belakangnya dilihatnya, tanpa memperhatikan nilai tempat angka di belakang tanda koma desimal. Nah, ini contoh realnya, ya, contoh realnya bagaimana kesalahan itu dibuat oleh siswa, ya. Nah, ini konsep untuk mengajarkan nilai tempat, ya. Jadi bisa kita menggunakan media kubus satuan misalnya, ya. Jadi kita bisa sejajarkan, kita timpa-timpa dan sebagainya. Kita atur, kita manipulasi lah intinya, agar siswa bisa memahami konsep dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi kita bisa gunakan kubus satuan misalnya ya. Berikutnya kita mempelajari tentang KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? Kepanjangan KPK dan FPB adalah kepanjangannya ya. KPK kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Makna dari kelipatan itu apa? Kelipatan dari bilangan A adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali antara bilangan A dengan bilangan aslinya. Masih ingatkah kalian dengan membilang bilangan loncat? Mari kita perhatikan garis bilangan berikut yang memperagakan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari kelipatan. Ketika disebutkan kelipatan 2, berarti selalu bertambah dengan 2, 2, 2, 2. Bertambah terus dari bilangan sebelumnya. Dengan demikian, kelipatan adalah penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri secara terus-menerus. Sedangkan KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Ya. Jadi KPK misalnya KPK dari 4 dengan 8. Jadi KPK-nya kan kita tahu bahwa 4 itu 2 kali 2 dan 8 itu 2 kali
3. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi untuk KPK-nya kan kita ketahui bahwa KPK-nya adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi misalnya seperti itu. Jadi kita mencari bagaimana pembaginya itu bisa menghasilkan angka paling kecil. Misalnya ada 8, ya, kalau bisa dibagi dengan 8, misalnya seperti itu. Faktor dari bilangan A merupakan bilangan yang habis membagi bilangan A. Misalnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini adalah kumpulan faktor dari angka 12. Ya, jadi 12 itu bisa didapat dari 1 kali 12, 2 kali 6, atau 6 kali 2 sebaliknya, 3 kali 4, atau 4 kali 3 sebaliknya, ya. Jadi kumpulannya ada 6 angka. Itulah yang dinamakan dengan faktor, ya. Sehingga faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Nah, itu ya. Yang dinamakan dengan faktor persekutuan KPK dan EPB ya. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh dua kelompok pekerja yang memiliki durasi kerja yang tidak sama. Misalkan dua kelompok pekerja dalam satu usaha, kelompok pertama bekerja tiap 2 hari sekali, sementara kelompok satunya bekerja tiap 3 hari sekali. Nah, jadi kapan mereka akan temu tuh bisa jadi adanya pertemuan mereka bisa kita minimalisir biayanya. Dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh manajer akan ada yang sama dan ada juga yang tidak sama. Jadi pada hari pertama yang 2 hari dari sebelum bekerja, ya berarti kan keluar gaji. Berikutnya ada keluar gaji lagi hari ketiga karena kelompok satunya yang dibayar. Nah, pas posisi di hari ke-6 akan double bos ataupun manajer ya, membayar gaji karyawan tersebut. Kesalahan pemahaman konsep KPK dan EPB. Dari beberapa kesalahan yang dilakukan siswa, yaitu kurang dapat membedakan KPK dan EPB, nampaknya guru ketika melakukan pembahasan KPK dan EPB masih kurang mendalam dan mungkin kurang memberikan latihan. Jadi di matematika itu memang kuncinya juga latihan ya. Kita harus sering-sering juga memberikan latihan agar anak bekerja secara mandiri. Dengan mereka bekerja secara mandiri, mereka akan berpikir dan menemukan kesulitan sendiri serta menemukan solusinya juga sendiri. Nah, jadi itu pentingnya sebuah latihan. Selain itu, terdapat kesalahan yang banyak dijumpai di kalangan guru SD adalah calon guru SD yang belum dapat membuat soal EPB secara benar. Gambar berikut memperlihatkan soal yang dianggap EPB oleh siswa, sehingga siswa menjawab dengan cara mencari EPB. Pertanyaannya misalnya, berapa banyak keranjang yang ibu perlukan? Nah, merupakan pertanyaan terbuka sehingga jawaban yang benar bisa beragam. Boleh 2, boleh 4. Jika ingin memperoleh jawaban hanya 4 atau soal EPB, maka pertanyaannya harus ditambahkan maksimal atau paling banyak. Nah, jadi kadang kita lupa dalam membuat soal ya. Jadi EPB itu kan kita akan banyak
mendapatkan faktor-faktor yang bisa membagi sebuah situasi yang kita berikan sebagai permasalahan. Contohnya misalnya dalam pembagian buah ini, berapa banyak kantong yang bisa dipakai untuk mengisi setiap kantong buah apel dan buah misalnya buah pisang. Nah, jadi masuk bisa bervariasi, bisa 2 dengan 3 misalnya, kemudian 3 dengan 4. Nah, jadi bisa beda-beda caranya. Jadi kita harus memberikan penekanan paling banyak ataupun paling maksimal. Nah ya, jadi seperti itu. Misalnya di contoh ini kita lihat contohnya. Apel ada 12 dan jeruk ada 16. Bagaimana cara untuk membagikan buah-buah tersebut sama rata? Nah, jadi bisa diisikan misalnya di sini ya 3 dan 4. Nah, jadi bisa gitu. Bisa juga dengan yang kantong lain ya. Bisa dengan 4 misalnya seperti itu ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi harus kita berikan maksimal. Jadi seperti itu. Sebagai tugasnya, silakan kalian mengerjakan tugas di halaman 84. Kerjakan menggunakan kertas folio bergaris ya. Dikumpulkan melalui email wicahyadiwibowo.bin.tugio@gmail.com. Batas pengerjaan besok jam 6 ya. Demikian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin bisa kita buka tanya jawab terlebih dahulu ya. Untuk materinya Bapak cukupkan dulu.